Tuhan atas setiap hidup kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, bahwa Engkau mampu melakukan Tuhan. Kami berdiri dalam kekuatan, dalam kedaulatan Tuhan, sebab yang kami tahu bersama Tuhan ada kemenangan. Thank you Lord buat hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, bukan Tuhan kami bisa ada di tempat ini Tuhan, semua dalam kasih karunia Tuhan. Dan di tempat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan, perdengarkan suara-Mu sebagai tuntunan buat kami, sebagai arah buat kami Tuhan. Sampaikan di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu yang terbatas, maka urapi kami semua supaya kami dapat memiliki pengertian yang benar. Hikmat Tuhan bekerja dalam hidup kami, supaya kami Tuhan dapat menerima firman Tuhan, dan firman itu dapat mengubah segenap hidup kami. Thank you Lord, Raja Roh Kudus, di dalam nama Yesus setiap batasan tembus, dan Kau melakukan hal yang dahsyat di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa dahsyat, amin. Saudara, saya percaya bahwa Roh Kudus bekerja atas setiap kehidupan kita, amin. Dan sampai detik ini Roh Kudus bekerja atas gereja untuk membawa kita sebagai gereja yang sesungguhnya untuk menapaki hal-hal yang dahsyat luar biasa. Amin. Sebab saya mengatakan bahwa kita orang-orang percaya yang tidak bisa dibendung oleh persoalan, oleh masalah kehidupan. Karena apa? Ada Tuhan yang menyertai hidup. Amin. Kita hidup bukan ditentukan oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tapi kita hidup oleh karena perkataan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apapun bentuk apapun bentuk permasalahan, apapun bentuk problem dalam hidup, apapun bentuk penghakiman, justifikasi yang diarahkan kepada kita, itu tidak akan menjadi penentu, tapi yang menentukan langkah ke depan semuanya adalah Tuhan. Setuju katakan amin. Karena Tuhan merancangkan yang terbaik. Sekalipun mungkin orang merancangkan hal yang buruk buat kita, tapi Tuhan merancangkan yang terbaik. Dan semua akan dikalahkan. Kenapa? Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Oke, hari ini kita akan baca seperti benar firman Tuhan. Terakhir di dalam Perjanjian Lama. Jadi kita buka di dalam Yesaya 41. Lagu yang kita nyanyikan barusan ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Sudah dapat? Ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Oke, yang belum dapat tolong bawa boleh bisa lihat di slide di depan. Sama-sama kita baca ayat dia dengan suara yang nyaring. Kita perkatakan tentang janji Tuhan ya, terhadap kita orang-orang Israel rohani ya. Firman Tuhan ini ya disampaikan kepada bangsa Israel, tapi juga disampaikan buat kita semua. Kan artinya saya takut kalau cuma khusus buat Israel berarti harus diperdengarkan di tempat ini. Kita Israel rohani kan? Kita memang tidak ada darah atau ya, kita suku cadang sebenarnya. Oleh karena kasih karunia kita bisa diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa, amin. Ya, ayo kita baca bersama-sama 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, maka akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa. Sekali lagi dengan suara yang keras, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bukan tangan buat Tuhan kita. Hari ini ketika saudara baca sebagai kebenaran firman Tuhan, bahwa saudara sedang meyakinkan dirimu sebenarnya.
Ya, kita sedang bilang kepada diri kita bahwa ya, nggak usah takut, kita punya Tuhan. Amin. Dia menyertai kita. Apalagi saudara, ya jangan bimbang. Ya, sebab Tuhan dialah Raja, Dia adalah pemilik hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya, bahkan janjinya Dia akan meneguhkan. Berarti ada orang Kristen yang kurang teguh ya? Ada nggak? Ya, kadang-kadang kan pada yang teguh aja tidak seteguh dia, kan? Ya artinya saya mau bilang kan kita harus teguh berdiri, saudara. Ya. Walaupun kita namanya teguh, belum tentu kita bisa teguh. Ya, kita bisa teguh, saudara, kalau Tuhan bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, kadang-kadang kan orang tua memberikan nama kan teguh supaya kita seteguh dengan sesuai dengan apa yang disampaikan, yang diberikan ya, sesuai dengan nama yang diberikan supaya kita jadi orang yang teguh. Atau ada yang bilang bejo, untung. Supaya orang tua punya doa, nama itu kan jadi doa katanya kan, supaya dia untung terus, ya, apapun itu tetap untung. Haleluya. Kadang-kadang saya walaupun nama kita teguh, belum tentu kita seteguh nama kita, tapi yang jadi kepastiannya bahwa kalau kita bersama Tuhan, kita akan tetap teguh. Yes. Kurang amin. Kita akan tetap teguh, setuju katakan amin. Bahkan akan siapa yang butuh pertolongan di sini? Siapa yang butuh pertolongan? Cuma saya, saudara. Semua kita butuh pertolongan. Yang setuju katakan amin. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Siapa yang butuh kemenangan? Berarti saya udah nggak sabar baik selesai. Jadi jawabannya sudah di sini semua, saudara. Ya, ini simpel banget. Tapi persoalannya begini kan. Kenapa Tuhan bilang jangan takut? Ya. Kebanyakan takut tuh. Buktinya dari awal, dari tadi saya lihat dagunya lagu pergumulan semua deh. Kadang-kadang bahasanya bagus banget seperti lagu. Walaupun gunung itu tak berpindah, keren lagunya. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Malaikat bang, yakin. Sekalipun apa? Saya bilang yakin. Yakin tak mengapa? Tak apa. Saya nggak suka juga sih ada di situ kan. Tapi nggak apa-apa. Yakin, ya. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa. Saya tahu yang benar. Nyanyi sih gampang, coba lagi masalah. Coba ada dalam lembah itu. Apakah masih kita orang tak mengapa? Asalkan engkau ada, engkau harta yang paling indah. Haleluya. Haleluya. Tapi memang standarnya iman harus seperti itu. Sekalipun gak ada pertolongan, sepertinya dibiarkan, sepertinya ditinggalkan. Karena janji Tuhan tidak pasti tidak akan meninggalkan kita. Ya, tapi ketika proses diizinkan, kita merasakan seperti dibiarkan, seperti ditinggalkan. Padahal enggak. Ya seperti Pak Gembala bilang ya, Pak Andreas bilang apa? Ya, kalau lagi ujian apa? Kalau lagi ujian apa? Masih ingat? Gurunya ngapain? Ya? Gurunya ngapain ada? Kasih tahu lagi. Ya? Hah? Lupa ya? Oh nanti tanya sama Pak Gembala. Ya? Kalau lagi ujian kan? Apa gurunya mau bilangin? Mau tolongin? Hah? Ya? Sepertinya dibiarkan, tapi kan dia ada di situ, toh ngawasi. Itu maksudnya. Dia ada di situ ngawasi, tapi dia bilang kalau dalam proses ya proses ujian, itu kadang-kadang kan itu yang terjadi, toh. Nah, itu kadang-kadang bahasanya gitu. Tak mengapa asalkan di sampingku. Padahal sih nggak suka ya. Tapi sebenarnya kita harus bersukacita, karena Tuhan tahu kita kuat. Karena Tuhan tahu kita orang kuat. Pastinya gini saudara, kita sudah ada di ujung tahun 2025. Ini minggu ketiga bulan November, toh? Sudah keempat ya? Lagi 5 minggu ya benar. Karena terbiasa 4 minggu. Maafkan saya, kesalahan bukan di saya. Berarti saya yang salah. Kesalahan bukan di saudara, saya yang salah. Maaf saudara,
Saya pikir ini karena minggu ketiga saya ada di jadwalnya di yang ketiga, saya pikir minggu ketiga. Ini saudara, artinya sudah setahun kita mengusung tema, sudah hampir setahun kita mengusung tema ini. Betul nggak? Ya. Hampir setahun toh? Ya. Betul nggak? Artinya sudah dijalankan. Ya, culture ini sudah membudaya aja, sudah terjadi dalam diri kita, sudah kita lakukan setiap hari enggak? Hasil dari ya budaya kerajaan yang terus kita terjemahkan dalam langkah, artinya ya itu akan menghasilkan menghasilkan kita sebagai pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan, menjadi orang-orang Kristen yang kuat, yang tidak mudah digoyahkan. Karena apa? Sudah terbangun culture, ya, pola kerajaan itu yang dijalankan setiap saat. Ya, menghidupi firman, cara pandang firman, sistem nilai yang sesuai dengan kerajaan surga, itu yang dijalankan, maka apa? Kita akan tetap kuat. Haleluya. Janji Tuhan ini diberikan, ya, yang kita baca di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, diberikan kepada kita supaya apa? Kita menjadi gereja yang kuat. Inilah janji untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita orang percaya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Walaupun kita yang sering meninggalkan, kan? Ya. Ya, tapi Tuhan, ada satu lagu yang saya senang. Kemanakah aku dapat menjauhi? Artinya kasih Tuhan itu besar buat kita. Kita mau coba lari kemana, Dia tetap mengasihi. Ya, sehancur-hancurnya diri kita, Dia tetap mengasihi. Dia nggak peduli reputasi kita, Dia tetap mengasihi kita. Setuju katakan amin. Sekarang pilihannya ada di kita. Kita mau merespon itu atau tidak. Yang setuju katakan amin. Kadang-kadang kan kita jadi orang Kristen yang suka menolak undangan Tuhan, toh. Kita jadi orang Kristen yang suka menolak undangan Tuhan. Akhirnya kita mencoba dengan sendirinya, kita mencoba dengan semampunya kita. Akhirnya kita bawa pelur dulu, baru kita datang sama Tuhan. Mengapa dia Tuhan? Haleluya. Ya, hari ini saya mau bahas menjadi orang Kristen yang kuat. Ya, kita perlu kuat hari-hari ini. Yang setuju katakan amin. Kita perlu kuat hari-hari ini. Setuju katakan amin. Saya lihat seminar rata-rata teman-teman posting di media sosial mereka rata-rata tema tentang akhir zaman rata-rata. Semua dibahas tentang akhir zaman hari-hari ini. Ya, katanya gerbangnya sudah terbuka, tinggal sedikit waktu lagi Tuhan akan datang. Kalau itu terjadi bagaimana? Sudah siap enggak? Coba lihat samping kiri, samping kanan, tatap baik-baik matanya, ya, lihat mukanya, ya kan? Atau dia tepuk pundaknya, tepuk pundaknya lagi nih. Udah siap belum? Udah siap belum? Ya, kalau Tuhan datang udah siap belum? Waduh, ini loh Tuhan, wah hidup masih panjang. Udah siap belum? Siapa yang mau duluan? Ada pastinya kan? Artinya saudara, saya mau bilang gini, bahwa hari-hari ini adalah waktu yang sangat sulit dan waktu-waktu yang sangat berat. Karena menjelang hari Tuhan itu tiba, goncangan itu akan terjadi di mana-mana. Dan Satan tahu waktunya hampir tiba, maka dia coba membangun kekuatan penuh untuk menjatuhkan saya dan saudara. Karena itu ada janjinya. Gak usah takut, Tuhan menyertai saya dan saudara. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Ya, kadang-kala kita dituntut oleh karena kemampuan, itulah akan membuat kita stres, kita takut, ya, kita tertekan. Karena apa? Hari-hari ini kita tidak meminta penyertaan Tuhan, kita tidak hidup di dalam penyertaan Tuhan, tapi kita hidup di dalam tuntunan keakuan, kebisaannya kita. Maka yang terjadi apa? Ya, bola balik, pusing 7 keliling. Ya, karena kita nggak akan bisa tanpa Tuhan. Haleluya. Ya, coba sekali lagi bilang samping kiri samping kanan, kau harus kuat. Ya. Masih ada orang yang hidup dalam ketakutan hari ini? Ada yang lagi takut hari ini? Takut gak sukses? Atau takut gak diberkati? Ada gak? Semua sudah dalam keberanian, paling takut dengan masa depan. Ada yang masih khawatir dengan masa depan, takut gak sukses atau takut gagal nanti, takut gak jadi kaya.
Ada? Udah kangen dong, supaya saya lebih yakin. Kalau memang banyak atau banyak, mungkin kasih tahu ke teman. Kalau saudara sendiri yang lagi takut. Ada yang masih takut? Hah? Yakin? Berarti firman Tuhan ini beroperasi dalam diri, kan? Ya? Aku takut diceritain orang. Takut dicurangi. Masih takut? Masih takut nggak? Takut dicurangi? Takut digosipin? Ada nggak yang masih takut begitu? Ada ya? Ini nyanyi. Meskipun 1000 tangan manis. Bohong dong saudara. Iya kan kita berani nyanyi. Meskipun 1000 tangan manusia mengalir, tapi masih kita takut dengan orang menceritakan kita. Tapi kita masih takut dengan apa lagi? Kita takut dicurangi oleh orang. Haleluya. Gak mudah loh ini. Gak mudah loh. Coba kita dicurangi orang, ditipu. Kita bangun bisnis bersama, dicurangi orang. Mudah gak itu? Gak mudah loh. Kita udah invest banyak di situ, tiba-tiba dibawa lari. Mudah gak itu? Mudah gak? Oh kayaknya orang tua ya, puji Tuhan ya. Saya mau bilang bahwa gak segampang itu, gak semudah itu ya. Karena ada hari-hari ada banyak orang ke gereja, tapi ditekan, diintimidasi ya, ketakutan bekerja dalam dirinya, takut gagal, takut gak sukses, takut dicurangi, takut dijahatin, takut diceritain orang. Ada berapa banyak sudah kadang-kadang terlalu peduli dengan perkataan orang. Firman Tuhan dia tidak renungkan, tapi perkataan orang dia renungkan. Ada? Katanya ku mau sepertimu, ku renungkan firman-Mu. Yakin? Kalau saya anak Tuhan, itu tetangga saya yang suka ceritain, saya sudah renungin, gue sampai gitu. Karena yang kita renungkan, sebenarnya orang Kristen yang kuat, dia tidak main di permukaan. Sekali lagi saya bilang, orang Kristen yang kuat, dia nggak main di permukaan, karena dia main di kedalaman. Kalau kita masih main di permukaan, si cerita orang kita terpengaruh. Jangan, kita masih di permukaan. Orang Kristen di kedalaman, dia nggak akan terlalu peduli hal-hal yang di atas, hal-hal duniawi. Semua itu gampang digoncangkan. Ketika goncangkan, habis semuanya. Setuju katakan amin? Jangan main di area itu, karena itu Kristen butuh kedalaman supaya itu jadi orang yang kuat. Masuk lebih dalam hadirat Tuhan, masuk lebih dalam mengenal Tuhan, mengerti hati Tuhan, memahami isi hati Tuhan. Jangan cuma mau dimengerti tapi tidak mau mengerti. Biasanya itu bahasa diarahkan kepada wanita, toh. Tapi kalau di firman Tuhan, ya, wanita itu simbol gereja Tuhan. Kita sebagai gereja mempelainya. Setuju katakan amin? Ya, kita lah itu kadang-kadang mau dimengerti tapi tidak mau mengerti hati Tuhan. Tolong mengerti saya. Saya kan butuh Tuhan. Saya lagi dihujat. Saya lagi dijolimi Tuhan. Balas dong Tuhan. Biar nyata bahwa Engkau membela hamba-Mu ini. Haleluya. Haleluya. Padahal kedagingan yang dia minta. Ya, biar nyata dong Tuhan. Yang sering hujat saya Tuhan, nyatakan bahwa aku ini hamba-Mu. Bilang. Kita sering nyanyi mau seperti Yesus. Yesus itu difitnah. Yesus itu dihujat. Bahkan sampai mati di kayu salib. Haleluya. Karena itu jadi orang Kristen yang kuat, kita butuh konsisten. Sama-sama katakan konsisten. Ya, konsisten. Apa arti konsisten? Stabil, tetap ya. Betul nggak? Ya, stabil dong. Stabil nggak rohani?
Tergantung kondisi katanya, karena tergantung musim. Kalau lagi kantong penuh, sambil. Kalau apalagi bulan minggu keempat ya, haleluya, biasanya kan lagunya sudah berubah. Ya. Kalau lagu Pak Felix akhir bulan gimana Pak? Yang mengerti, yang peduli persoalan. Kita kantong udah menipis kan? Kalau masih awal bulan lagunya beda Pak Felix. Terima sukacita surga, indah kekuatan bagi beda. Apalagi dia menteng kalau udah minggu keempat ya. Allah mengerti, Allah peduli. Iya kan? Kekristenan kan harus stabil, betul nggak? Dalam berbagai musim yang harus engkau hadapi, engkau harus stabil. Stabilnya bukan karena engkau kuat, ya, karena engkau hebat, karena engkau pintar, karena engkau bisa. No, karena Tuhan. Untuk kita supaya kita menjadi gereja yang bisa konsisten, ya, kita harus tetap melekat dengan sumber itu. Yang setuju katakan amin. Kalau ini sudah membudaya, engkau melekat dengan firman, dan itu diterjemahkan dalam langkah kehidupan, artinya engkau berusaha membawa dirimu melekat dengan firman, sudah menjadi budaya, itu dia konsistensi terjadi dalam hidupmu. Engkau tidak akan dipengaruhi oleh badai, engkau tidak akan dipengaruhi oleh musim kehidupan, tapi engkau akan tetap maju menerobos semua itu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Persoalannya kan kadang-kadang kenapa kita takut? Karena pikiran kita tidak diisi oleh kebenaran Tuhan. Betul enggak? Betul enggak? Paulus selalu bilang bahwa dia isi dengan kebenaran, itulah yang membuat menjaga dia tetap konsisten di dalam Tuhan. Bahkan ketika dia di penjara, dia terus mengirim surat kepada Efesus dan dia mengirim kekuatan. Ya. Tadi malam kami bahas di TV tentang itu. Ya. Paulus mengirim surat ketika di dalam penjara, dikirim kepada jemaat yang ada di Efesus. Dia dalam penjara loh. Dia mengirim orang kepada orang yang nggak di penjara. Karena sekarang kan jadi kebalik toh. Kita yang nggak di penjara tapi di penjara oleh kehidupan. Terikatlah dengan dosa, terikat dengan kedagingan, terpenjara sebenarnya. Seharusnya kita adalah orang yang bebas. Setuju katakan amin. Karena darah Yesus membebaskan. Karena Yesus Kristus memberi kemenangan atas hidup kita. Seharusnya kita ada di area kemenangan. Ya. Haleluya. Itulah yang akan membuat kita tetap konsisten. Karena apa? Tuhan ada menyertai saya. Ya, bukan kuat, bukan gagah, tapi apa? Tapi terus. Karena Tuhan ada dalam hidup. Haleluya. Mau konsisten terus? Ya, terhubung dengan Tuhan. Itu juga katakan amin. Orang yang konsisten itu adalah orang yang dekat dengan mensua dan selalu membangun mensua dalam hidup. Ya. Sebenarnya sesederhana ini kita mau identifikasi ketika kita mulai takut, ketika kita mulai lemah, atau mungkin dalam perjalanan hidup yang menjadi penentu keputusan mulai keakuan kita, kebisaannya kita. Itu caranya mungkin jangan-jangan kita lagi jauh dari mensua. Ketika kita mulai rasa takut, kita mulai kekhawatiran berlebih, jangan-jangan kita lagi jauh dari mensua. Setelah Tuhan kemarin bilang gitu, waktu Abraham diberitakan Tuhan untuk mengerjakan visi, itu di saat dia dekat dengan mensua buat Tuhan, tapi di saat dia jauh, dia tidak membangun mensua. Aku yang jadi waktu dia ada di Mesir, sebenarnya itu bentuk ketakutan. Akhirnya yang menjadi tuntunan adalah pikirannya, sampai dia bilang ke istrinya, kalau udah di sana, lu jangan bilang gue sampingmu ya. Bagi gue itu pikiran manusia, ketakutan itu. Sebenarnya Tuhan sudah mengajarkan buat kita lewat peristiwa-peristiwa, lewat pahlawan-pahlawan iman yang ada dalam kita. Belajar konsistensi gereja akan terjadi ketika kita dekat di mensua Tuhan dan menaruh persembahan di hadapan kita. Saya setuju katakan amin.
Yang setuju katakan amin. Identifikasi dirimu, jangan cepat mengidentifikasi orang lain. Oh, dia lagi lemah, jangan-jangan kita yang lebih lemah. Ya, kalau mulai ada ketakutan, kekhawatiran berlebih dalam diri kita, jangan kita lagi enggak dengan semuanya. Orang yang dekat mezbah, rohnya menyala-nyala. Orang yang dekat dengan mezbah, ya, dia tidak akan digetarkan oleh apapun. Kenapa? Tuhan bersama dengan dia. Hello? Haleluya. Lihat ke dirimu. Jangan-jangan kau lagi takut. Atau mungkin kau lagi merasa bisa karena kau masih merasa hebat. Saya bisa kok tanpa Tuhan dengan tuntunan pikiranmu, akal sehatmu, bisanya kamu, pintarnya kamu, pengalaman dan segala macamnya. Jangan-jangan kau lagi takut. Kau lagi jauh dari Tuhan. Karena itu saudara, kembali sesuai dengan Tuhan. Ya. Seberapa lama sih kita bisa kuat? Kekuatan manusia ada batasnya, saudara. Tapi kalau kita terus bersama dengan Tuhan, konsisten, yang setuju katakan amin. Haleluya. Mau konsisten, apapun badai hidup, apapun musimnya, mau tetap konsisten. Ya. Yang kedua, kita harus belajar merelakan atau mengikhlaskan segala sesuatu. Haleluya. Haleluya. Orang kalau tidak bisa mengikhlaskan, sulit untuk menerima ampunan. Ada banyak hal dalam perjalanan kehidupan perlu keikhlasan. Lagunya ya, Pak. Keikhlasan itu yang utama. Jangan kau taburi cinta dengan permata bukan segala-galanya toh. Tapi kayaknya kalau nggak ada permata, saudara pusing 7 keliling. Haleluya. Nah, pendeta yang kurang rohani pakai lagu dunia. Enggak, saudara, cuma mengingatkan aja, saudara. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak saudara yang berani untuk mengikhlaskan semua? Mau tidak mau saudara harus ikhlas. Karena hari ini pun lewat, ya kan? Orang Kristen harus diikhlaskan. Kalau dia udah jahatin kita, mau balas hukumnya kan, ya kan? Tuhan nggak bisa kita balas, berkati dia. Jadi mau nggak mau kita sebagai orang Kristen, ya udah ikhlasin aja. Memang ada pilihan saudara bisa balas, tapi karena kita sudah dibeli dengan darah yang mahal, kita harus tunduk dalam otoritas itu. Setuju katakan amin? Belajarlah mengikhlaskan segala sesuatu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Senang ya. Jadi kita akan kuat kan. Kalau sudah bisa ikhlas, ya. Orang bimbang, orang takut, ya. Orang dalam masalah, biasanya kan masalah tidak terjadi. Selalu hukum sebab akibat itu terjadi toh. Nah mungkin cukup-cukup langsung dapat masalah, ya kan? Biasanya sebab akibat itu terjadi di sana, ya kan? Mungkin akibat ketidakakuratan juga dalam hidup kita, ketidakakuratan dalam bertutur kata, akhirnya kita tabur angin, menuai badai. Yang balik itu badai, saudara, ya kan? Kebetulan yang dengar juga bahwa dia belum bukan orang Kristen, yang masih hidupnya amburadul, berani sekali ya. Kita cuma tabur satu kata, dia balas. Jadi kita nggak siap. Haleluya. Haleluya. Saudara mau ikhlas? Belajar mengikhlaskan. Ketika saudara ditipu, siap ikhlas. Bless you, amin ya kan. Ini sebenarnya semua dalam setiap aspek. Nggak mudah sebenarnya saudara untuk merelakan semua itu. Benar nggak ajarlah? Udah butuh Tuhan di area itu. Butuh Tuhan di area itu supaya kita bisa mengikhlaskan. Ya, untuk supaya kita bisa mengampuni. Oke lah, dia udah ujar saya dengan perkataan yang sia-sia. Sakit, ikhlaskan. Ketika kita berani ikhlas, kita bisa melepaskan pengampunan. Ya. Ketika kita berani ikhlas, kita bisa melepaskan pengampunan buat kita. Haleluya.
Haleluya. Kadang-kadang kan kita mungkin nggak ikhlas juga dengan diri kita sendiri. Betul nggak? Kenapa sih saya sebodoh ini? Kenapa sih saya harus mengambil keputusan seperti itu? Kalau Tuhan sudah ingatkan itu salah, minta ampun, perbarui, dan ikhlaskan saja. Ampuni diri, berdamai dengan Tuhan. Di sini jalannya, yang teledor ya, biasanya semuanya baik. Selalu pengaruh dari luar, bukan karena diri sendiri toh. Kalau di Alkitab sih banyak orang terjebak karena kebodohan. Umatku binasa karena tidak mengenal, karena mereka bodoh, tak mau mengenal Tuhan. Orang yang tak mau mengenal Tuhan, dibilang Alkitab bilang itu bodoh. Betul apa betul? Orang yang tak mengenal Tuhan itu bodoh. Apa sih hikmat dunia? Paling pintar lah di dunia. Tuhan itu kain kotor. Hello? Saudara bisa memahami hal ini? Amin? Kejatuhan kita manusia karena kebodohannya kita. Karena itu sadari bahwa kita bodoh tanpa Tuhan. Karena itu bergantunglah sama Tuhan. Andalkan Tuhan. Bangun kecenderungan hati untuk melekat, untuk mengingini Tuhan. Supaya kita akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi. Minimal apa? Saudara akan konsisten. Maka dengan yakin, sekalipun tidak jadi pertolongan, aku akan tetap maju. Saudara akan menyanyikan pujian tadi dengan penuh keyakinan. Tidak apa-apa Tuhan. Yang penting Tuhan bersama denganku. Ya, apapun badainya, yang penting Tuhan ada di dekatku. Itu kan perkataan yang lahir dari siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego kan, yang sering saya katakan di tempat ini. Dan itu lahir bukan karena mereka sok-sokan, karena hafal ayat atau baca kitab Taurat. No, itu terjadi karena hubungan yang dibangun setiap hari. Culture kerajaan itu sudah terbangun dalam diri mereka. Sehingga ketika badai tekanan datang, mereka akan berani bertindak sekalipun Tuhan. Yang aku tahu sih Tuhan mampu melakukan segala perkara. Yang aku kenal bahwa Tuhanku mampu dan dahsyat dan luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Tapi kalaupun dia tidak mau tolong saya akan tetap menyembah dia. Haleluya. Oh itu value-nya. Ya, kan kita dikamirkan sekarang dengan sistem nilai dunia kan yang salah. Ya, jangan sampai kita punya sistem. Orang kan tadi malam juga saya sampaikan. Kenapa kita jadi orang Kristen yang kadang-kadang mau bersaksi dari takut? Nanti kalau wow banget baru kita bersaksi tuh. Mujizat terjadi, orang lumpuh berjalan. Oh ya, orang pikir kan itu luar biasa, padahal hidup kita sudah mujizat. Setuju katakan amin? Karena sistem nilai yang salah yang masuk di dalam diri. Seharusnya kan kita punya sistem nilai kerajaan, ya, yang tanpa batas. Sistem nilai dunia itu terbatas. Yang setuju katakan amin? Karena sehingga mengkamilkan kita sebagai gereja Tuhan, akhirnya kan kita jadi takut menceritakan Tuhan dalam segala hal. Kita hanya berani kalau lagi wow-nya. Kalau dompet lagi, tiba-tiba saya dapat 100 juta. Tiba-tiba saya bisa berjalan, saya sakit langsung sembuh. Berapa banyak yang mau bisa bersaksi? Saya lagi dalam persoalan, tapi hari ini saya kuat banget. Masalah saya belum selesai, tapi roh saya menyala-nyala. Sepertinya nggak excited sih. Tapi itulah yang harus disampaikan. Setuju katakan amin? Kalau cuma yang wow-wow dunia bisa buat, setan bisa buat. Tapi untuk bertahan di dalam kekelaman, di masa-masa kelam, Tuhan yang kuat di dalam kita. Itu yang harus kita ceritakan. Setuju katakan amin? Karena isunya kan sistem nilainya selalu saya perdengarkan. Saya mau bilang ini, sistem nilai kerajaan surga adalah apa? Ukuran keberhasilan adalah apa? Melakukan kehendak Bapa. Percuma banyak, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Oh, itu gerejanya sukses, banyak penjemaatnya, ya, asetnya di mana-mana, pengerjanya hebat. Sekarang pertanyaannya, melakukan kehendak Bapa kan? Halo? Yesus kan bilang gagal, 12 murid lari semua. Tapi bagi Bapa dia menang, karena dia membuat sesuatu yang baru. Segalanya menjadi baru. Karena apa? Dia melakukan kehendak Bapanya. Dia menuntaskan. Coba kalau di Taman Getsemani dia selesai, Tuhan aku balik aja. Nah jadi.
Biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakmu. Oh, habislah kita semua. Tapi dia menyelesaikan kan? Kehendakmu yang jadi. Itulah sistem nilai yang luar biasa yang harus kita pakai. Kalau saudara ada di sistem nilai itu, otomatis saudara harus tutup terhadap perkataan dunia, baru saudara disatukan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kalau sudah, saudara akan goyah. Ya. Mungkin saya bisa menambah keadaan ketika mereka mungkin ledekin Tuhan Yesus waktu mau disalib kan? Terus mana tuh pengikut? Yang katanya baru berapa jam yang lalu sampai ke bayang-bayang maut pun dia ada di sini. Sekarang mana dia? Siapa itu? Sudah kenal tuh namanya? Hah? Terus dia kan baru bilang di perjamuan tuh, kan ada. Mana siapa yang mau menyerah? Ini baru berapa jam dia lalu, maka dia nyangka. Halo? Mau jadi Kristen yang kuat? Mau jadi Kristen yang kuat? Belajar konsisten dan belajar ikhlas. Ya, konsisten, ikhlas. Yang 3 aja saya mau bahas. Dan hiduplah dalam janji. Pertama apa? Konsisten. Kedua apa? Ikhlas. 3 apa? Hidup dalam janji. Haleluya. Kalau hidup dalam janji, bukan cuma klaim-klaim janji Tuhan. Ya, saudara hafal ayat sebanyak-banyaknya. Yang dihafal dia sortir lagi. Semua yang janji-janji semuanya. Biasanya itu ya? Hah? Biasanya dia hafal-hafal yang keren-keren semua kan. Kayak ini kan, Yesus memegang tangan dan kanan-kanannya memberi kemenangan. Karena dia lupa pikulan yang di pasar. Ya kan? Kita sortir ayat-ayat yang kuat supaya apa? Wah, supaya membangun kita. Supaya kita. Ya, untuk bisa kuat kita harus hidup di dalam perjanjian. Yang setuju katakan hidup dalam janji Tuhan, menghidupi janji Tuhan. Haleluya. Adalah apa? Janjinya dia atur langkahku. Tuhan yang atur, saudara bisa diatur nggak? Ya kan? Janji, sekali lagi saya janjinya dia atur langkahku. Kalau bicara menyertai kan Tuhan tuntun kok kita dituntun dia berdakwah. Sekarang balik saya tanya, bisa diatur nggak? Sini juga bisa diatur nggak? Bisa. Sekarang masalahnya kapan? Di sini lagi bisa diatur nggak? Nah, sekarang pada saudara-saudara teman-teman disabilitas yang bertanya, bisa diatur nggak? Bisa. Di bagian kelas ini paling kiri saya, bisa diatur nggak? Bisa. Saya harap saudara seyakin itu saudara ya. Yakin Tuhan baru Tuhan turun taat. Tuhan kok begini sih Tuhan? Karena itu memang kita nggak akan mampu. Itu yang mustahil menjadi. Memang mustahil sih kita kalau selama kita masih menghidupi tubuh dan memang mustahil kita bisa melakukan firman. Mustahil kita bisa hidup dalam perjanjian. Tapi karena Yesus mati dan dia bangkit dan naik ke surga, yang dia mengutus rohnya yang kudus, maka yang mustahil menjadi artinya ketika roh Tuhan berdiam atas hidup yang sebenarnya daging ini gak mampu hidup dalam perjanjian, yang sebenarnya daging ini gak mampu untuk hidup dalam ketetapan, oleh karena rohnya kita dimampukan sehingga perkataan yang mustahil menjadi mungkin itu nyata dalam hidup. Haleluya, amin. Karena itu jangan jadi orang Kristen yang punya alasan. Kadang-kadang cara pembelaan yang selalu saya bilang, dasarnya nggak mau berubah, dasarnya nggak mau diatur, kita selalu pakai masih daging Pak Pendeta, masih manusia Pak Pendeta, dasarnya dia belum mau berubah. Coba telusurilah orang yang kita nasihatin, coba lah, udah kamu kerja masih daging kok Pak Pendeta, itu karena belum berubah. Tapi kalau orang yang mau berubah, benar saya mau berubah, doakan saya Pak. Tapi dasar orang yang berubah, apalagi dia sering ke gereja, dia tahu firman, dia masih daging Pak Pendeta.
Coba telusuri, memang dia berubah-ubah. Saya ulang ya. Iya, saya harus jujur. Kenapa saya harus berani jujur? Jangan sampai Tuhan berterus terang ketika engkau ketemu dengan Tuhan lagi. Aku nggak kenal kamu. Oh iya, lebih baik Tuhan masih pakai pendetanya untuk jujur berterus terang kepada kita. Jangan sampai Tuhan ketika kita berhadapan muka dengan Tuhan dan dia berterus terang, aku nggak kenal engkau. Ngeri loh. Mendingan saya jujur, saya katakan, sekalipun saudara mungkin marah sama saya, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan nggak marah sama saya. Tapi saya pulang Tuhan tanya, dikasih tahu nggak? Kan biasanya manusia suka pembelaan. Kamu kenapa nggak betul? Nggak dikasih tahu sih sama pendeta. Wah, Tuhan tanya ya pendeta, kamu kan pernah kasih tahu nggak? Kalau dia cuma dapat tambahan 1 kali, pendeta 5 kali. Oh, lebih baik sih kasih tahu sih. Haleluya, amin. Ini kan saya jujur, walaupun sakit. Memang jujur kadang-kadang selalu sakit. Kadang-kadang kan begitu kan suami istri, apalagi masih baru waktu masih pacaran. Dia udah jelek-jelek, cantik mau. Tapi orang nggak jujur. Ya, jujur aja kalau memang itu salah. Sekalipun itu sakit, jujur katakan amin. Soalnya kekristenan kita standarnya tinggi. Kenapa saya bilang kita harus jadi gereja yang kuat? Ada contoh loh, Efesus itu adalah jemaat yang kuat dan luar biasa, di mana kasih karunia bekerja dengan luar biasa di sana. Orang dia pengkhotbah kalau dia penyesat, langsung bisa mereka deteksi. Karena kasih karunia bekerja dengan luar biasa, potensi yang luar biasa bekerja. Tapi apa? Tuhan mengecam. Karena apa? Mereka meninggalkan kasih yang benar-benar. Tuhan dia mengecam. Saudara ini, kenapa saya bilang menjadi standar yang tinggi orang Kristen menjadi standar? Cuma meninggalkan kasih mula-mula, dia bilang betapa dalamnya kamu cari. Nggak berbuat dosa yang banyak loh. Masih tahu firman, masih beribadah. Cuma meninggalkan kasih yang mula-mula, dia bilang betapa dalamnya kamu cari. Saudara, pertanyaannya, masih kasih mula-mula bekerja dalam hidup? Masih kasih mula-mula bekerja dalam hidup? Haleluya. Amin. Main musik yang baik. Halo? Saudara mau ingat saya, sekarang saya terlalu jujur untuk Tuhan. Haleluya. Sekarang bilang samping kiri samping kanan. Bro, sis, kalau itu band, itu orang yang masa kan band, berubah. Kita mau berubah. Kamu akan jadi orang Kristen yang berubah. Dengan firman ibadah isi ibadah, pelayanan ibadah. Tapi nggak kuat, gampang terpengaruh. Konsistensi kita akan terpengaruh, kualitas pelayanan kita akan terpengaruh. Dalam tantangan kita jadi lemah, digosipin kita jadi lemah, direndahkan kita jadi lemah. Jadi nggak mau pelayanan, apalagi ngambek, muntaber, bunuh tanpa berita. Iya kan? Karena kan begitu kan? Kita jadi orang Kristen nggak kuat. Iya, ke gereja isi gereja, pelayanan isi pelayanan. Sakit di sini ketika benturan terjadi, cari gereja yang lain, cari gembala yang lain. Iya, gembala berbeda, tapi dosen pengujinya tetap Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya ingin kita semua yang terhisap dalam pelayanan ini jadi orang yang kuat. Amin. Apalagi kadang sekarang ada wabah kadang-kadang di jemaat, ketika nggak disalamin, mulai berasumsi kepala nggak peduli. Tidak ada pesan sosok ya dari Patrias. Pendetanya nggak peduli, pendetanya cuma semua. Katanya kuat. Mungkin pendetanya lagi banyak pikiran karena mikirin kan. Dia nggak sempat salaman, dia mungkin itu matus yang tahu aku layak. Dia lagi di sana lagi mikirin
cuma langsung berasumsi. Kan kita manusia cepat sekali mengambil kesimpulan, toh. Baru Tuhan sengaja membiarkan, sengaja sih. Tuhan mungkin apa dia bilang? Dia sepertinya membiarkan. Kita cepat sekali langsung ambil kesimpulan, Tuhan biarin saya, Tuhan tinggalin saya. Padahal kan janjinya dia tetap ada. Apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Manusia kan cepat sekali mengambil kesimpulan. Juga kadang-kadang, oh ini nggak kasih salah, kali dia sama saya. Kok dia cuek? Apalagi pada ada selentingan. Saya dengar sih Pak ini pernah ngomong tentang saya. Oh iya, baik. Amin. Kita mau pulih bersama-sama. Setuju katakan amin. Yang kadang-kala kami berpikir ya, saya kalau bilang Pandes pasti tahu, ngurusin banyak orang sakit kepala saudara. Ngurusin diri sendiri aja dengan keluarga udah puyeng. Ngurusin 2 anak aja, oh haleluya, unik-unik nih saudara. Ya, udah pusing. Ditambah jemaat Tuhan. Satu konseling ini, satu konseling ini. Kita kan bukan superhero. Haleluya. Biar maafkan kami mungkin kalau kami cuek. Tadi aja saya cuma duduk di belakang lagi doping kopi. Saya capek bolak-balik. Pavil bentuk bolak-balik bolak-balik ke awal. Oh kata. Kalau pendeta, ya kan surga. Tapi kami naik ya. Kita 3, nggak jadi naik. Ya, pastikan kita tetap naik dan ikut bersama-sama. Kalau kami bilang surga, kami pun harus naik bersama-sama. Kami sekali merangkap supirnya, sekali juga jadi keneknya. Jadi kami bawa saudara ya. Kalau ini nggak mau jadi kenek doang ya kan? Surga, kami nikah. Haleluya. Saudara mengerti maksud saya? Haleluya. Bagi-bagi semua.